Oke, halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Mulai Saham di seri Jurnal Trading Saham. Di sini saya mau bahas singkat aja tentang jurnal trading satu minggu terakhir yang saya share di grup Telegram, baik secara intraday maupun dari pagi atau malamnya ya. Saat market masih tutup, saya pernah share juga untuk beberapa saham yang bagus dari area entry, CL, dan targetnya. Dan beberapa alasannya, alasan singkatnya tentunya. Dan menurut saya ini cukup oke. Melihat dari IHSG satu minggu terakhir, teman-teman bisa cek di sini. IHSG satu minggu terakhir dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 24 ya. IHSG ini malah turun minus antara pernah mencapai 1,6% bahkan, tapi terakhir dia satu minggu ini closing di minus 0,5%. Ini sangat nggak bagus ya, IHSG malah jelek ya. Tapi overall kita masih cukup untung. Kita bisa untung atau profit sebesar 6 kali. Total kita profit 9 kali, hold 10 saham, kemudian CL 3 saham, dan CL-nya hanya sedikit, jadi menurut saya ini masih cukup oke. Dengan total sum of profit sebesar 54,95% dan sum of loss-nya sebesar minus 7,03% atau sekitar hampir 8 kali ya kalau tidak salah ini. Antara 7 sampai dengan 8 kali lah. Profitnya jauh lebih besar dibandingkan loss. Dan menurut saya masih cukup oke. Jadi baik IHSG hijau-hijau maupun IHSG merah-merah kita bisa tetap untung secara overall. Dan di sini saya mau bahas singkat aja tentang beberapa saham yang menurut saya layak untuk di evaluasi. Yang pertama adalah contohnya di saham AISA. Ini saham AISA kita pernah buy on weakness dan saya udah anggap sebagai tagging profit karena dia sudah menyentuh target di harga 175. Teman-teman bisa cek di sini. AISA AISA dan di sini AISA. Waktu itu saya pernah call pertama kali AISA di sini di tanggal 6 Februari. Sebenarnya udah lewat juga ya, tapi yang terbaru saya update lagi di sini. AISA kalau lewat 170 bagus, ini ditahan 48.000 lot berarti valid jadi resisten kuat. Jadi saya anggap waktu itu di 170 adalah resisten terkuat ya, dan teman-teman bisa lihat di sini. Di tanggal 20 Februari 170 bisa menjadi area resisten kuat ya, teman-teman bisa lihat sudah disentuh berkali-kali juga. Kemudian saya bilang di sini, ini masih cukup bagus. Kalau fix break dari 170 OTW 181 197. Kemudian saya bilang di hari Seninnya juga, karena waktu itu masih dibayang-bayang ingin breakout ataupun tidak breakout, dan saya waktu itu berandai-andai. Di sini saya bilang bahwa kalau mau berandai-andai, AISA belum bisa break hari ini di 170. Berarti neckline-nya ini di 160 163 bisa menjadi support yang kuat, kali aja bisa menjadi confirm untuk cup and handle dan juga MA 200. Jadi supportnya 160 163, CL di bawah 157, targetnya 175 181 197, tentu bertahap. Dan teman-teman bisa lihat di sini di tanggal 23 Februarinya teman-teman bisa dapat di harga yang paling bottomnya 160 dan juga 163. Kemudian dapat di target 175 target pertama, tapi target selanjutnya belum dapat, dia masih terus turun. Dan waktu itu pernah saya bilang bahwa AISA ini buy on breakout, target di 181 dan sampai dengan 197, SL kalau false break turun di bawah 169, dan ternyata dia gagal ya. Nah ini AISA false break, jadi saya anggap trading kita yang kedua di AISA malah gagal. Jadi kita fair-fairan di sini. AISA kita cuan lumayan buy on weakness, dan yang kedua kalinya kita loss false break. Ingat, kalau misalnya sudah terkena CL, teman-teman wajib cut loss. Kenapa? Ini teman-teman bisa cek sendiri, inilah pentingnya cut loss. Kalau misalnya teman-teman beli di harga 170 dan teman-teman cut loss di 169, teman-teman paling hanya minus 0,59%. Dan kalau misalnya teman-teman beli lagi di area support dan teman-teman mungkin TP lagi di closing, teman-teman bisa dapat 1,71%. Dan ini sudah menutupi loss-nya ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak cut loss, dan ini salah satu hal yang buruk menurut saya kalau tidak cut loss, teman-teman mungkin masih merasakan rugi sekitar minus 3,6%. Seperti itu, atau mungkin minus 2,9% atau 3% lah, seperti itu. Jadi menurut saya inilah pentingnya untuk teman-teman cut loss, dan teman-teman bisa beli lagi di area bawah. Kebetulan ini mantul lagi dari MA 200 ya, jadi menurut saya ini sangat unik sekali untuk saham AISA. Mungkin sangat menarik ya untuk kedepannya, karena dia sudah valid cup and handle, kemudian valid untuk mengetes atau mantul dari MA 200 nya, dan juga MA10, MA20 akan dalam waktu dekat mungkin akan golden cross dari MA200, dan itu menandakan bahwa saham ini akan uptrend kembali.
Jadi menurut saya AISA ini masih sangat menarik untuk dipantau. Mungkin hari Senin akan saya share lagi ya, atau hari Minggu akan saya share lagi titik entry yang terbarunya bagi saham AISA. Jadi ditunggu saja, ini saham AISA saham bagus. Perusahaan consumer goods juga ya, ini salah satu saham defensif bagi kalau misalnya IHSG merah-merah terus. AISA wajib dipantau. Oke, lanjut. Beberapa saham yang terakhir, Antam ini kita akan cut loss walaupun kita sudah entry berkali-kali di area supportnya, tapi dia mungkin masih jelek ya. Sektor metals mungkin untuk saat ini masih jelek, IHSG juga masih jelek, tentu metals jadi ikut-ikutan jelek. Apalagi ini saham BUMN yang mungkin selalu pergerakan sangat lambat, jadi bisa dibilang kita gagal dulu aja di sini. Nggak apa-apa, kita CL dulu aja. Nanti kita bisa entry lagi di area bawah. Nah, ini kita kena CL ya. Nah, CL dia malah close di bawah dari 2020. Tapi sebenarnya harga 2000 ini bisa menjadi area support juga, atau mungkin di area sini. Tentu ini adalah last support sebenarnya. Last support bagi Antam. Di sini sebenarnya bisa menjadi area support terkuatnya di harga 19.15 sampai dengan harga 19.50. Semoga kalau misalnya sampai sana teman-teman bisa beli dan mantul, lumayan bisa dapat cuan dan bisa menutupi loss yang sebelumnya. Mungkin at least bisa dapat lah 5%, 6%, 7%. Overall lebih cuan dibandingkan loss yang sebelumnya. Oke, seperti itu. Jadi kita bisa pantau Antam lagi untuk beberapa minggu ke depan, beberapa hari ke depannya. Mungkin di bulan Maret pertengahan ya. Antam mungkin akan mulai ada pergerakan lagi. Jadi harus dipantau nih sama Antam. Nggak apa-apa, kita loss dulu. Nanti kita balas dendam untuk cuan lagi di sana. Excel kita cut loss, nggak apa-apa. ASA ini hold yang masih cukup oke. Kenapa? Teman-teman bisa cek di sini. ASA saya melihatnya mungkin analisa saya salah, tapi mungkin juga benar juga ya. Saya nggak tahu. Tapi yang paling benar mungkin market maker. Yang pasti yang paling benar adalah market maker. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. ASA ini sudah naik sangat tinggi sekali. Waktu itu story-nya sangat bagus sekali, digoreng-goreng terus oleh tim Megah dan lain-lain. Akhirnya harga sahamnya terus naik, tapi sekarang harga sahamnya terus turun sangat dalam seperti saham MLPL dan juga MPPA dan DMMX dan lain-lain lah, saham-saham yang sudah naik kemudian dihancurkan. Karena dia sudah turun terlalu dalam, saya mungkin akan melihat bahwa saham ini mungkin akan potensi mantul-mantul dikit dulu. Setidaknya seperti ini. Seperti ini teman-teman bisa lihat. Dia turun, mantul tinggi dulu, ini mantulnya cukup tinggi loh sebenarnya. 20-30% sangat lumayan sekali. Kemudian ini mantul lumayan. Jadi saya anggap mungkin ASA ini akan berpotensi mantul lumayan juga karena harga juga sudah terlalu murah. Dia mantul dari support terkuatnya lagi di sini teman-teman bisa lihat. Mantul lagi dari daerah-daerah sini, kemungkinan ini bisa menjadi area support kuatnya. Dan teman-teman bisa lihat di sini. Dari chart daily saja saya melihat ada pola inverted head and shoulders ya. Kemudian divalidasi breakout dengan volume sangat luar biasa besar, dengan berarti ada akumulasi sangat besar dan ini berarti ada validasi dari market maker bahwa ini bisa menjadi cup and handle yang sesungguhnya. Dan teman-teman bisa lihat dalam 3 hari ke depannya ini ASA turun dan ternyata mantul, dia close di atas dari neckline-nya. Jadi bisa dibilang market maker pun sudah memvalidasi kembali bahwa ASA ini mantul dari area support kuatnya. Makanya saya waktu itu mengatakan bahwa ASA ini menarik untuk jangka pendek maupun jangka menengah. Targetnya adalah di sini dulu 127,2% dari low ke high-nya. At least di last bottom ya, ini last bottom. Kemudian target selanjutnya menutup gap, tentu menutup gap. Kemudian target selanjutnya di harga 1200 yang kebetulan adalah 200% dari low high-nya dan juga kebetulan adalah target dari inverted head and shoulders ya. Jadi saya anggap ini adalah resisten terkuatnya di harga 1200. Jadi menurut saya ASA ini masih sangat menarik untuk dipantau. Oke, lanjut. Saham yang lain yang masih menarik-menarik ya. SMDR saya anggap belum menarik dulu deh karena oke, ini nih teman-teman harus lihat nih. Teman-teman lihat di SMDR ini. Waktu itu saya menganggap SMDR menarik karena ada akumulasi dari AK. Di sini ya. Teman-teman bisa lihat di tanggal 21 Februari. Ini bisa menjadi pelajaran untuk teman-teman. Karena bandar juga bisa jual cepat. Nah ini AK akumulasi 2,7 miliar, AVG 417. Teman-teman bisa lihat. Tapi harga besoknya, teman-teman bisa lihat di sini tanggal 22 Februari. AK malah jualan besar-besaran lagi dengan AVG 420. Jadi bisa dibilang AK ini malah scalping ya. Kalau bisa dibilang seperti itu, tapi jadi menurut saya ini kurang bagus deh sekarang karena akumulasinya nggak dijaga gitu loh. Biasanya kalau misalnya yang bagus, akumulasi seperti di sini nih, ada akumulasi, besoknya distribusi kecil, makanya besoknya naik lagi lebih tinggi biar mereka bisa jualan lebih tinggi lagi. Tapi di sini mereka malah jual cepat-cepat ya, terhitung
scalping. Jadi menurut saya agak kurang bagus sih untuk SMDR. Tapi kalau misalnya teman-teman melihat view jangka panjang, sebenarnya SMDR ini masih cukup layak lah untuk dipantau, karena secara teknikal sederhana ini sebenarnya masih mantul dari harga 410, 4 sinilah, 416 lah. Sebenarnya ini masih di area support, jadi teman-teman mungkin boleh aja untuk spekulasi. Tapi tentu harus cel ketat, karena kalau misalnya close di bawah dari 408, dia ada berpotensi menuju ke harga 402, dan buruknya lagi dia ada berpotensi akan menuju ke harga 394, 375, dan juga ke harga 360. Jadi harus hati-hati dulu untuk saham SMDR. Teman-teman harus punya analisa yang lebih kuat lagi. Kenapa memilih SMDR? Untuk saat ini saya belum melihat SMDR dulu ya. Saya mungkin akan fokus ke ASA dulu aja. Jadi waktu itu saya bilang SMDR tunggu di area 414, 14420, CL di 410, dan TP-nya mungkin TP cepat aja. Teman-teman bisa cek di sini SMDR. SMDR di sini bandarmologi akumulasi bagus waktu kemarin ya. Tapi waktu merahnya ini belum kelihatan bandarmologi karena masih intraday, jadi saya belum tahu. Ternyata AK malah jualan. Nah, ini SMDR pas harganya 414, SMDR di ujung tanduk, CL kalau close di bawah 410, tapi ternyata 410-nya dibantulin, dan saya bilang di sini silakan cuan kus dulu di SMDR karena kemarin AK jualan gede. Ini di hari esoknya ya, di tanggal ini, tanggal 23 Februari. Nah, ini teman-teman bisa lihat 23 Februari. Happy cuan tipis-tipis, saya jangan lupa pasang TS, next target 426, saya out dulu tuh di harga 422 karena udah terindikasi jelek. Jadi titip sinyal saya di 426, saya beli banyak di 414 dan lumayan cuan di 422, lumayan lah untuk menutupi daripada loss ya. Oke, seperti itu. SMDR no dulu untuk saat ini. Kemudian Elite kita cuan, ISAT belum dapat, IMJS lompat-lompat tapi masih cuan, ANJT masih kita bisa profit, beli di harga yang paling murahnya karena CPO masih sangat menarik waktu itu. Nah, teman-teman bisa cek di sini, saya waktu sebut ANJT ini sebenarnya udah lama ya. Cuman saya bilang minggu kemarin tuh CPO menarik, makanya saya suruh pantau beberapa saham CPO, salah satunya saham ANJT. Saham high risk teman-teman bisa cek di sini. Tanggal 16 Februari saya share support 720, 730, last support 700, CL 690, dan teman-teman bisa lihat di sini ANJT sebagai bukti ya. Sebagai bukti, nah di sini saya share di 16 Februari, menarik sekali, pergerakan sangat bagus, breakout dengan volume sangat besar dan ada akumulasi menarik sekali, dan last support di 700 kita dapat di lembah bawahnya atau sebutannya pucuk paling bawahnya lah, dan harusnya teman-teman sudah start jualan di 780 karena waktu itu saya bilang bahwa 780 ini area yang sangat mungkin akan sangat berat sekali untuk dilewati. Di sini. Oke, di sini nih salah. Di sini saya salah. Nih, kalau mau berandai-andai palingan hanya sampai 780 udah berat. Dan teman-teman bisa lihat di sini. 780 dilewati, berat lagi, turun lagi. Dilewati lagi, berat lagi. Dilewati lagi, berat lagi. Sepertinya 780 ini bisa menjadi resisten yang sangat-sangat kuat bagi ANJT. Jadi kita tunggu aja koreksi-koreksi dulu. Ini saham CPO masih sangat menarik. Ini sudah melewati MA200-nya dan MA20 dan juga MA10-nya ada potensi golden cross. Jadi ini untuk jangka pendek uptrend-nya sangat menarik sekali. Mungkin ini belum saya analisa lebih dalam ya. Mungkin bisa berpotensi seperti ini. Semoga koreksi-koreksi dulu. Jangan lupa titip sendal ya. Biar dapat cuannya kalau misalnya dapat naik tinggi. Daripada kalau teman-teman nawar lebih murah dan nggak dapat, sangat sayang sekali hanya jadi penonton, lebih baik titip sendal dapat naik tinggi. Seperti itu. Kemudian saham lain yang masih cukup oke dipantau. Ada Medco. Medco ini sangat layak sekali untuk dipantau. Teman-teman bisa cek. Waktu itu saya call Medco di sini. Medco bisa trading jangka pendek. Oke, jangan dari sini dulu. Ini kapan nih? Januari udah lewat. Berarti yang ini gagal. Karena kita nggak dapat di area support, dia malah lanjut naik. Cuma dapat titip sendal ya di sini. Oke, teman-teman bisa lihat di sini bahwa Medco ini saya katakan menarik karena untuk investasi high risk. Nah, ini beberapa alasannya, teman-teman bisa baca sendiri. Saya bilang bahwa supportnya ini di harga 1045 sampai dengan 1060, lah support di 985 sampai 1000. Hal seperti ini target 1130 1200, jangka panjangnya sampai ke 1800 bahkan saya targetkan. Tapi untuk jangka pendek dulu ke harga 1300 lah. Dan hasil analisa saya pun cukup oke lah ya. Di mana orang-orang panik Medco, saya malah merekomendasikan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Area beli di sini
tentu kemarin ada jebol dulu. Ini adalah jebakan Batman alias jebakan bandar untuk membuang retail panikan. Akhirnya saat hampir closing ini diangkat lagi di harga di atas support, dan keesokan harinya di hari Jumat dia lanjut naik tinggi sampai 4,25%. Jadi teman-teman yang sudah cicil beli di area support pertama harusnya sudah cuan lumayan 4%-an lah ya. Kemudian secara chart hourly atau chart 5 menit deh juga kita cek. Dari saya melihat dari jangka pendeknya lagi, teman-teman bisa lihat salah, yang ini. Teman-teman bisa lihat Medco ini sudah bisa untuk trading jangka pendek, sudah break dari 1090 pola inverted head and shoulders, bisa tunggu pullback di ini salah ketik, harusnya 1085 sampai dengan 1090, ini salah ketik ya, sorry. CL kalau false break tentu saja, tapi kalau teman-teman sudah beli dari area bawah silakan TP kalau misalnya dia false break. Dan next target ke 1130 sampai dengan 1150. Ini adalah chartnya, ini menggunakan Mirai Asset. Tapi kalau menggunakan Stockbit chartnya seperti ini, teman-teman masih bisa lihat sendiri di sini. Ini sebenarnya cukup valid ya, teman-teman bisa lihat. Polanya sangat bagus di 1085 di sini sampai dengan 1090 di sinilah. Breakout dengan volume yang sebenarnya cukup oke, cuman ini kecil sekali kelihatannya. Coba kita perbesar, kita zoom dulu. Oke, ini cukup oke ya, volumenya cukup oke. Ijo-ijonya besar sekali saat kenaikan-kenaikan ini cukup oke. Jadi menurut saya mungkin ada potensi pullback dulu untuk Medco. Kalau misalnya pullback ini ditahan, ada potensi lanjut ke 1130 sampai dengan 1150 ke high sebelumnya. Jadi Medco untuk jangka sangat pendek sekali masih menarik. Untuk jangka investasi jangka panjang mungkin cukup high risk ya, karena Medco ini penurunannya sangat dalam dan ada potensi mungkin akan turun dalam sekali karena banyak rumor-rumor yang kurang bagus. Tapi kalau saya melihat dari analisa transaksinya, Medco ini terus diakumulasi oleh asing. Ini adalah salah satu contoh asingmologi yang sangat baik sekali. Asing, kita cek di foreign. Nah, di sini teman-teman bisa cek sendiri, Medco ini terus diakumulasi oleh asing. Jadi menurut saya masih cukup layak lah untuk dipantau untuk investasi jangka menengah atau jangka panjang yang high risk. Seperti itu. Oke, lanjut. JSMR tentu bisa dibilang kita buy on weakness. Waktu itu saya katakan di sini JSMR. Ini videonya udah berapa lama ya? Oke, kelamaan juga nih. Oke, kita bahas singkat cepet aja. JSMR saya bilang menarik. Nih, mantul dari lower support. Saya waktu itu katakan bahwa JSMR ini menarik. Core swing stock dari low risk ya menjadi mid risk. Resiko sudah mulai menengah karena harganya sudah terlalu tinggi. Kalau misalnya mantul dari area support ini, ada potensi mantul lagi sampai ke 3.800. Dan ternyata dia terbukti ya, teman-teman bisa cek di sini. JSMR akumulasinya bagus, pergerakan teknikalnya bagus, dan masih ada potensi lanjut lagi naik ke atas, walaupun karena IHSG merah-merah mungkin akan cukup berat. Makanya waktu itu saya bilang JSMR di sini JSMR mantul dari lower support. Kalau area supportnya ditahan masih menarik. Target triangle 3.800, tapi IHSG merah-merah pasti bakal berat. Makanya target terdekat dulu ke 3.500, 3.540, dan kemarin terbukti ya. Hari Kamis terbukti 3.500 sudah disentuh, harusnya sudah TP duluan nih teman-teman. Oke, lanjut. Oke, PTBA oke, ini masih cukup oke, hold aja. Dia sudah breakout. ISA ini yang gagal ya, pembelian kedua gagal. WMPP kita tunggu aja, ini masih mantul-mantul di area supportnya. Kita tunggu di area support kuatnya. Kalau misalnya turun tentu harus cut loss dulu, kita bisa pindahin modalnya ke saham yang lain. Jangan terus di hold karena ini sahamnya mungkin belum bergerak bagus. Pegas kita hold dulu karena sentimen dari listing PGEO. SSIA masih cukup oke, tinggal trailing stop aja. BDMN nggak dapat posisi padahal ini saham bagus juga. Oke, ini untuk saham scalpingnya. Kebetulan belum ada yang cut loss ya. Buy on weakness oke, Bird hold juga sebenarnya tidak terlalu oke sih untuk saham Bird. Jadi teman-teman yang sudah cuan bisa langsung TP dulu aja. Pada kita cuan bungkus. CEM masih hold ya. Ini saya batasin di harga 149. Teman-teman bisa cek di sini. CEM, nah ini dia. CEM lompat-lompat mancing scalper. Kalau close di atas 151 harusnya masih oke. Besok pagi kalau naik bisa langsung bungkus. Waktu itu saya sudah beli di 151 dan saya bungkus di harga 154, dan saya mau beli lagi di harga 150 tapi kayaknya belum dikasih deh. Atau saya sudah dikasih tapi belum beli. Tapi mungkin hari Senin saya akan beli lagi deh saham CEM karena masih menarik. Dan CEM ini saya spare sampai 149. Selama bertahan di atas itu saya hold. Dan teman-teman bisa lihat di sini. CEM, karena saya tidak sabar saya sudah jualan duluan ya. Nah, di sini. CEM lihat di chart 5 menit. 149-nya masih terus ditahan. Sangat kuat sekali nih.
di tanggal berapa tadi? Tanggal di sini. Salah, di sini 1.49 di tanggal 23 Februari di jam 9.27. Di pagi-pagi ini. Oke nih. 149 saya anggap sebagai last supportnya dan ternyata terus dipantulkan ya. 149 dijaga. Kalau teman-teman melihat dari bid overnya, teman-teman bisa melihat lagi bahwa 149 ini benar-benar dijaga ya. Tidak pernah close di bawah dari 149. Bahkan 149 tidak pernah menjadi over, selalu dijaga. Jadi menurut saya masih sangat menarik. Kebetulan ini adalah area neckline-nya juga. Kalau teman-teman lihat dari chart 1 jam untuk melihat view lebih besarnya lagi, ini bisa menjadi area kuat MA200 dari chart 1 jam dan juga area neckline dari, bisa dibilang pola sebenarnya bukan pola yang bagus ya, tapi at least ini sudah break dari high sebelumnya lah, seperti itu. Untuk CEM masih sangat menarik, potensi mungkin ke 150, 159 ke high sebelumnya, atau mungkin bisa sampai ke ini resisten yang sangat-sangat kuat yang selalu tidak pernah ditembus, yaitu di 160-an, 166, 165, 168. Jadi untuk teman-teman yang beli CEM di harga-harga bawah sini, pantau aja 149. Kalau misalnya breakdown ke bawah, jual dulu aja. Kalau misalnya ditahan, potensi lanjut lagi naik atas, jadi harus di hold. Mungkin besok Senin akan saya beli lagi di harga 150, 149, 151 deh. Kemarin sudah saya jual di 151, jual di 154. Oke, lanjut. Gosco taking profit, kita beli di harga bawah. Ini adalah salah satu saham CPO yang sangat menarik sekali dan sudah saya rekomendasikan. Teman-teman bisa cek di sini. Gosco mencoba naik. Oke, bukan yang ini. Nah, ini high risk. Di tanggal 17 Februari saya pernah share support 103, 106, target cicil jual di 109, 113, 120 dan high-nya di 118 kalau nggak salah. Jadi kita dapat di TP 113 aja. Raffi masih hold karena ini ada potensi divergence, teman-teman bisa cek di sini. Raffi ini masih potensial ya. Oke, ini bahkan ada akumulasi ya. Oke, ada akumulasi yang cukup kecil, retail sudah start jualan cukup bagus. Dan ini teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah beberapa alasan. Oke, ini divergence-nya gagal, tapi kalau misalnya dia naik lagi, kemungkinan akan divergence, akan berpotensi sangat besar divergence. Dan kalau misalnya divergence, biasanya akan berpotensi naik lebih tinggi lagi, at least ke bawah sini. Ini adalah targetnya. Dan target selanjutnya adalah di sini. Ini salah satu contohnya itu saham apa ya waktu itu naik tinggi ya. Sebentar, saya lupa. Bukan, Match nih teman-teman bisa lihat pernah divergence, tapi waktu itu ketinggalan, kita belinya malah di harga atas, bahkan nggak dapat posisi kalau mengikuti trading plan-nya saya buat. Tapi teman-teman di grup sudah ada yang beli duluan, jadi happy cuan dan targetnya terpenuhi di sini dulu, kemudian di pucuknya. Teman bisa cek di sini. Semoga aja match seperti itu, untuk Raffi seperti itu ya, seperti match. Nah, sini target pertama terlewati, target kedua tepat sekali di pucuk. Seperti itu. Itu adalah cara menarik target untuk divergence ya, khususnya bullish divergence yang strong. Oke, semoga Raffi bisa seperti itu. Jadi saya masih hold untuk saham Raffi. Kemarin baru saya beli di closing di sini. Karena low risk juga sih hitungannya. Teman-teman bisa lihat. 89 jual di ya 86 lah. Kemudian dapat 22%, 6,6 banding 1. Mungkin bisa sampai ke sini. 13,3 banding 1. Sangat menarik sekali untuk saham Raffi, tapi tentu harus digunakan uang kecil. Karena Raffi ini saham kapitalisasi kecil, dan biasanya kalau misalnya sahamnya kita beli banyak, langsung diguyur sama bandar. Makanya harus gunakan uang kecil aja, biar tidak mengganggu proses goreng-gorengnya oleh bandar. Oke, seperti itu. Seperti aja, jadi hasil minggu kemarin cukup oke, walaupun saya cukup bingung ya untuk kasih saham-saham bagus karena IHSG banyak yang merah, jadi saya lebih sangat berhati-hati untuk memberikan stock pick bagi teman-teman, biar teman-teman bisa cuan, biar nggak cut loss terus. Kalau misalnya saya sering kasih stock pick dan hasilnya jelek, kasihan sayanya, malah teman-teman malah cut loss. Saya nggak bisa, saya masih belum punya kerelaan kalau misalnya teman-teman malah cut loss karena saya gitu. Jadi hasil cukup bagus, teman-teman bisa lihat sendiri, profit 9 kali, probabilitasnya hanya 40%, ini sangat kecil sekali, 40% hanya 4/10, hanya 9/22, sangat kecil sekali, tapi overall profit kita jauh lebih tinggi dibandingkan loss-nya. Guys, seperti itu, harusnya masih cuan ya. Dan yang terakhir saya mau share juga ini template evaluasi trading mingguan. Kalau teman-teman suka evaluasi trading dan
wajib ya, biar teman-teman juga tahu mana titik kelemahan teman-teman, mana titik keunggulan teman-teman, dan bisa evaluasi tiap minggunya biar tahu trading teman-teman ini bagus atau tidak. Kalau misalnya bagus ya harus bertahan, kalau misalnya buruk harus terus belajar lebih giat lagi. Dan ini template-nya mungkin saya akan share ke channel Telegram. Jadi teman-teman yang butuh template seperti ini bisa cek aja ke Telegram. Saya akan share linknya, cara untuk mendownloadnya ya. Jadi teman-teman bisa ikuti, dan cara isinya juga gampang. Tinggal teman-teman isi aja, misal saham yang gampang deh, Rimo lah misalnya, saham-saham bencong. Misal teman-teman beli di harga 100 ini, misal andai-andai. Kemudian andai-andainya teman-teman CL di 98 dan teman-teman TP-nya di harga 135 lah misal. Misalnya ARA bencok misalnya lolos lah dari penjara. Nah, misalnya untuk perhitungan profitnya saya udah kasih rumus di sini. Caranya adalah TP minus beli dibagi beli. Jadi caranya sama dengan jangan lupa kurung buka dulu. Harusnya teman-teman sudah paham ya untuk Excel. Saya nggak usah jelasin lebih dalam lagi. Tinggal ikutin rumusnya aja. Hasilnya salah. Kok di notes ya? Salah. Harusnya di sini di bagian profit loss. Ini jual dikurang beli. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. 35%, dan ini sudah ada hijau merahnya biar gampang untuk melihat mana yang profit, mana yang loss. Dan misalnya teman-teman cut loss di RX lah misal. X misal teman-teman beli di harga 100, CL-nya di harga 98 juga, dan teman-teman malah CL, itu rumusnya seperti ini ya. CL dikurang beli dibagi beli. Harga CL dikurang harga beli dibagi dengan harga beli. Nah, sini 35% minus 2%, dan ini belum terhitung ini sudah terhitung ya di sini sama profit sama loss. Dan kalau misalnya untuk mencari berapa kali kita profit, berapa kali kita hold, teman-teman harus isi bagian notes-nya ini. Misal teman-teman buy on weakness di sini, teman-teman bisa copy aja, tinggal ke sini, paste. Kemudian misal CL misal false break, tinggal copy aja dan paste. Dan ini sudah terhitung, teman-teman profit sekali, CL sekali, dan ini sudah ada hitung-hitungannya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini ada if lah. Itu ya. Jadi teman-teman tinggal ikuti aja, tinggal masukin aja bagian ininya. Nah, kalau misalnya sudah selesai tinggal hapus aja. Jangan lupa ininya diputihin lagi biar notes-nya bersih lagi. Udah seperti itu. Teman-teman tinggal ikutin rumus profit CL-nya. Rumus-rumus ini sudah saya masukin, dan jangan lupa notes-nya dimasukin juga untuk menghitung berapa kali profit, hold, dan CL untuk teman-teman tahu probabilitas teman-teman atau win rate teman-teman berapa besar. Oke, seperti itu aja evaluasi jurnal trading malam ini sangat panjang sekali videonya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam.